warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kelas silakan pimpin doa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik Ananda, sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Baik, Dan ya, silakan keluarkan peralatan untuk pembelajaran hari ini. Iya, Bu. Cik Sayani, Hadir, Bu. Rosi Alfiani, Hadir, Bu. Samara, Hadir, Bu. Fitri Adriani, Hadir, Bu. baik Ananda, semuanya hadir ya. Iya, Bu. Ananda, hari ini materi kita adalah unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi ya. Ibu akan jelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu kalian nanti mampu menjelaskan pengertian dan karakteristik serta unsur-unsur dari teks narasi atau cerita imajinasi tersebut. Nah, Ibu mau tanya nih, Ibu mau tanya pengalaman membaca kalian. Di sini udah ada yang pernah membaca cerita imajinasi seperti novel atau cerpen? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, Ibu akan menayangkan slide PPT tentang materi hari ini ya, unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi. Kita masuk ke pembahasan pertama, pengertian teks narasi. Sebelumnya ada yang tahu di sini apa itu teks narasi? Belum, Bu. Oke, teks narasi itu atau cerita imajinasi pada dasarnya tergolong dalam teks narasi yang merupakan karya fiksi yang umumnya mengikuti pola sebab akibat dalam alur atau urutan peristiwa. Nah, teks narasi ini merupakan jenis tulisan yang mendeskripsikan suatu kejadian secara berurutan dan dapat berupa cerita fiksi atau non-fiksi. Selanjutnya, karakteristik teks narasi. Yang pertama bisa kalian lihat menceritakan pengalaman atau peristiwa dari sudut pandang penulis. Selanjutnya, kejadian yang diceritakan bisa jadi adalah peristiwa nyata atau rekaan atau campuran dari keduanya. Nah, selanjutnya berdasarkan pada adanya konflik dan memiliki unsur estetika dan harus disusun dalam urutan waktu yang jelas. Selanjutnya, unsur teks narasi. Ini merupakan pembahasan pokok kita ya hari ini. Nah, jangan lupa catat hal penting ya. Baik, Bu. Nah, ini unsur teks narasi atau cerita imajinasi. Yang pertama, tema. Tema di sini adalah ide pokok yang disampaikan dalam cerita. Contohnya persahabatan, keluarga, cinta, dan sebagainya. Latar di sini menunjukkan tempat atau waktu kejadian dalam cerita. Selanjutnya, alur di sini jalan cerita, bisa berupa alur maju, mundur atau campuran ya. Selanjutnya, tokoh atau penokohan. Tokoh di sini orang yang berperan dalam cerita, sedangkan penokohan watak dari tokoh tersebut ya. Tokoh di sini ada yang protagonis, antagonis, dan tritagonis. Yang protagonis biasanya bersifat baik, antagonis yang penantang dalam cerita, tritagonis jadi penengah dalam cerita. Selanjutnya, sudut pandang. Sudut pandang di sini merupakan pendekatan yang digunakan oleh penulis untuk menyampaikan cerita. Sudut pandang yang lazim digunakan adalah sudut pandang orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga. Sudut pandang orang pertama contohnya aku. Sudut pandang orang kedua contohnya kamu. Sudut pandang orang ketiga contohnya dia atau mereka ya. Selanjutnya, jenis-jenis teks narasi. Di sini ada 3 jenis-jenis teks narasi. Yang pertama, narasi ekspositoris atau informatif. Di sini narasi ekspositoris ini bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai suatu kejadian dengan akurat. Selanjutnya, narasi artistik. Di sini bertujuan untuk menghibur. Narasi sugestif dibuat untuk menyampaikan pesan tertentu, termasuk menyampaikan makna tersembunyi pada cerita, disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Nah, ini kalian bisa lihat contoh teks narasi
lagi atau cerita imajinasi. Judulnya Keledai dan Penjual Garam. Coba kalian baca dulu. Sudah Nanda? Sudah dibaca? Sudah, Bu. Oke. Dari materi yang dipaparkan tadi, jika ada yang kurang mengerti, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi ibu yang bertanya ya. Ibu. Nah, saat kamu membaca teks narasi atau cerita imajinasi, atau saat kamu mendengarkan cerita imajinasi, apa saja bagian-bagian yang penting yang selalu ada dalam cerita tersebut? Alurnya, Bu. Alur. Tokoh, Bu. Ya, itu penting. Tokoh. Temanya, Bu. Ya, tema paling utama ya. Isi ceritanya, Bu. Isinya itu Temanya, Bu. tema sama. Oke. Berarti kalian sudah paham ya? Oke, Ibu akan membagi kalian dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang dalam satu kelompok ya. Berarti ada 2 kelompok. Rosi dengan Sahara, Lice dengan Mitri. Nah, di sini Ibu akan membagikan cerita imajinasi cetak dan LKPD yang akan kalian isi. Makasih, Bu. Nah, di situ tertera apa saja unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi. Nah, kalian identifikasi teks tersebut. Ya, kalian boleh buka HP ya, lihat video YouTube tentang teks narasi. Ibu bagikan linknya ya. Baik, Bu. Nah, terus nanti setelah kalian membaca teks dan menonton videonya, kalian bandingkan. Nah, dari situ kalian tahu apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam cerita tersebut. Ibu kasih 30 menit untuk mengerjakannya ya. Baik, Bu. Oh iya, kalian nanti buat peta konsep sesuai pemahaman kalian tentang unsur-unsur yang kalian buat tadi ya, atau main mapping. Oke, Baik, boleh. Bu. Nah, Ibu udah kirim link videonya ya. Boleh kalian buka HP dan tonton video tentang cerita imajinasi. Baik, Bu. Nah, kalian bandingkan dengan teks yang Ibu kasih ya, yang teks cetak itu. Baik, Bu. Nanti kalian akan presentasikan ke depan. Dan tulis ringkasan dari cerita tersebut. Nanti kalian menceritakan ulang ke depan ya. Baik, Bu. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang dimengerti, boleh bertanya. Bu, bukti pada teks ini diisi juga ya, Bu? Iya. Kutip dari teks tersebut buat di bukti itu. Baik, Bu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak ada, Bu. Bu, kalau waktunya tidak disebutkan belum Bu? Waktunya di sini nggak ada. Enggak, Bu. Jadi tulis tidak disebutkan Bu. Ya, tempat ada. Terima kasih, Bu. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Nanti kita bisa mempresentasikannya ya. Nanti kelompok 1 mempresentasikan unsur-unsur cerita yang telah kalian cari tadi, dan kelompok 2 menceritakan kembali isi ceritanya ke depan. Setiap anggota presentasi ya, bukan perwakilan. Silakan kelompok 1 maju. Baik, Bu. Ini Bu kita konsep kelompok 1. Nah, selama kelompok 1 presentasi, kelompok yang lain boleh lihat LKPD dan beri refleksi kepada kelompok 1 ya. Nanti juga bergantian. Silakan kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai unsur cerita imajinasi, keledai dan penjual garam. Yang pertama, tokohnya ada penjual garam, yaitu tokoh utama yang digambarkan dengan orang yang baik, dermawan dan bijaksana. Lalu tokoh kedua adalah keledai, hewan peliharaan penjual garam yang digambarkan sebagai tokoh yang pemalas, licik. Yang kedua adalah latar tempat. Latar tempatnya yaitu pertama ada di rumah penjual garam, yang kedua jalan, yang ketiga pasar, keempat sungai, dan kelima jembatan. Lalu kita masuk pada urutan alur ceritanya. Alur cerita dalam cerita keledai dan penjual garam yaitu alur maju, di mana awal ceritanya penjual garam bekerja dengan
keledai untuk mengangkut garam ke kota dan selalu berbagi hasil penjualannya. Lalu di tengah cerita, keledai berpura-pura jatuh ke sungai agar garam larut dan beban terasa ringan. Ia mengulangi ini setiap hari. Puncak konfliknya yaitu penjual garam menyadari kelicikan keledai dan mengganti semua muatan garam dengan kapas. Akhir ceritanya, keledai kembali menjatuhkan diri ke sungai, tapi justru beban kapas menjadi lebih berat. Ia merasa malu dan menyesal. Tema cerita pada cerita imajinasi ini yaitu kejujuran dan tanggung jawab. Cerita ini mengajarkan bahwa kelicikan akan membawa kerugian dan bahwa kita harus menghargai kebaikan orang lain. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis cerita. Jenis cerita pada cerita keledai dan penjual garam ini yaitu fantasi atau fabel. Karena hewan si keledai ini digambarkan bisa berpikir dan bertindak seperti manusia, seperti berpura-pura dan merasa malu. Yang keenam yaitu bukti dari teks. Keledai tersebut hanya berpura-pura kepadanya agar tidak dibawakan beban yang berat, menunjukkan kelicikan keledai. Petani kemudian menjawab dengan bijaksana, menunjukkan kebijaksanaan penjual garam. Kapas kemudian menyerap air sungai, kejadian penting dalam pelajaran bagi keledai. Yang ketujuh yaitu ringkasan cerita. Seorang penjual garam dermawan memiliki keledai yang suka berpura-pura jatuh ke sungai agar beban garam larut dan menjadi ringan. Menyadari hal itu, penjual garam mengganti makan dengan kapas. Ketika keledai kembali menjatuhkan diri ke sungai, beban justru menjadi lebih berat. Keledai pun malu dan menyesal atas perbuatannya. Dan kesimpulan akhirnya yaitu cerita ini mengandung pesan moral bahwa kelicikan dan kemalasan bisa mendatangkan kerugian bagi diri sendiri. Kejujuran dan rasa syukur jauh lebih berharga daripada mencari jalan pintas yang menipu orang lain. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, bagus ya. Jadi aplaus kepada kelompok 1. Silakan kelompok 2 menceritakan kembali isi cerita imajinasinya. Baik, Bu. Bawa peta konsepnya ya. Baik, kami dari kelompok 2 akan menceritakan kembali mengenai cerita keledai dan penjual garam. Cerita ini menceritakan tentang seorang penjual garam yang setiap hari membawa karung garam di punggung keledainya untuk dijual ke pasar. Mereka harus menyeberangi sebuah sungai dalam perjalanan. Suatu hari, keledai itu terpeleset dan jatuh ke sungai. Karung garam yang dibawanya larut dalam air, sehingga beban di punggungnya menjadi jauh lebih ringan. Keledai merasa senang dan tidak harus membawa berat. Keesokan harinya, keledai itu sengaja menjatuhkan dirinya ke sungai untuk mengurangi beban lagi. Namun sang penjual garam menyadari siasat keledai itu untuk memberi pelajaran. Ia mengganti muatan garam dengan kapas ketika keledai menjatuhkan diri ke sungai lagi. Kapas menyerap air dan justru menjadi lebih berat. Pesan moral pada cerita ini, jangan mencoba mengakali tugas atau tanggung jawab dengan cara curang, karena bisa jadi akibatnya malah lebih buruk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus kepada kelompok 2. Nah, Ibu lihat kalian sudah bisa mempresentasikan dan menjelaskan apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam teks narasi atau cerita imajinasi, dan kalian dapat menceritakan kembali isinya ya. Oke, kalian sudah mengerti ya, Ibu rasa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teks narasi itu merupakan sebuah cerita fiksi, membuat kejadian atau peristiwa yang terjadi. Jenis tulisannya mendeskripsikan suatu kejadian yang berurutan dapat berupa cerita fiksi atau non fiksi. Unsur-unsurnya tadi kalian udah tahu ya, ada tema, alur, tokoh, dan penongkohan, latar, dan sudut pandang penulis. Dari materi hari ini, jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ya. Baik, Bu. Ada yang bertanya? Tidak, Bu. Berarti jelas ya materinya. Nah, Ibu kasih kalian tugas di rumah untuk mencari teks narasi atau cerita imajinasi lain. Minggu depan
kita akan membahas struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam